Kita lanjut ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap alat tulisnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, di sini, oh ya ini kelasnya gabungan ya. Kelasnya gabungan dari 11 1 sama IPS ya ini. Oh, yang ada bukunya seperti ini. Boleh dibuka bukunya bab 2 ya. Terutama kemarin untuk kelas 11 MIA 1 dan 2 itu kan sudah sempat Ibu jelaskan ya mengenai karya ilmiah. Nah, pada minggu lalu kan ada para madi ya yang masuk memberikan penjelasan mengenai karya ilmiah. Ada tugas? Saya dengar ada tugas ya dari para madi. Ada membuat makalah. Bikin makalah. Suruh membuat makalah ya. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah selesai ya? Sudah. Bu. Itu Tinggal kapan ngumpul. katanya dikumpul? Nggak tahu, Bu, jadinya aku. Kalau bisa, kalau sudah selesai nanti boleh dikumpul paling lambat hari Jumat ya. Nggih, Bu. Hari Jumat. Nggih, Bu. Kalau yang lainnya ada yang belum? Ada yang belum ya? Ada, Bu. Ada yang belum tolong segera diselesaikan paling lambat hari Jumat ya biar nanti cepat masukkan ke buku nilai. Apalagi kalian kan minggu depan akan memasuki ke ulangan semester ya, PTS. Nah, jadi untuk soal itu nanti akan diambil dari bab 1 dan bab 2 mengenai proposal serta karya ilmiah. Masih ingat nggak pengertian dari karya ilmiah? Masih ingat? Ada yang tahu? Tulisan Muhammad Ferdi? fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan pernyataan. Berupa apa? Karya ilmiah. Apa saja sih contoh dari karya ilmiah? Tadi siapa yang memberikan penjelasan mengenai karya ilmiah? Namanya siapa? Lindi, Bu. Lindi dari 11 MIA 3 ya. Apa pengertiannya? Bisa diulang? Adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan pernyataan atau bukan karangan. Berarti itu berupa tulisan hasil dari penelitian ya. Tulisan mengenai fenomena atau keadaan alam. Yang namanya karya ilmiah itu kan artinya kalian membuat sebuah tulisan atau berupa laporan. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan apa? Apa yang dilaporkan? Ayo, kemarin di 11 MIA 1 dan juga 11 MIA 2 sudah Ibu jelaskan. Ayo, apa yang ditulis dalam sebuah karya ilmiah? Biasanya kalian Hasil pengamatan, Bu. hasil pengamatan ya. Kalian sudah pernah melakukan observasi enggak? Atau melakukan penelitian pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, pada saat melakukan observasi, kalian kan mengamati secara langsung mengenai suatu objek, baik itu objek mengenai lingkungan ataupun keadaan alam. Nah, setelah kalian melakukan observasi atau melakukan pengamatan, di mana biasanya kalian diminta untuk membuat sebuah apa? Sebuah apa? Setelah melakukan penelitian. Lapor. Ya, berupa laporan ya. Laporan itu dimuat dalam bentuk makalah. Nah, karena di sini berkaitan dengan karya ilmiah itu kan ada berbagai macam jenis kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, yang dari kelas 11 MIA 1, baik 11 MIA 2 atau IPS 1, 2 dan 2, 3 dan 4, ada yang tahu apa saja sih bentuk dari karya ilmiah? Apa saja jenisnya? Makalah, laporan Iya. penelitian, skripsi, Iya. tesis, disertasi, jurnal. Iya, ada jurnal, ada makalah, ada skripsi, ada tesis. Nah, biasanya di mana pada saat membuat makalah,
laporan penelitian itu kan sesuai dengan apa yang sudah kalian amati ya. Nah, begitu pula bisa ada skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal, di mana biasanya skripsi dan tesis ini bisa kalian buat pada saat kalian menempuh ke perguruan tinggi. Di situ nanti kalian akan diminta untuk melakukan sebuah proposal, ada penelitian tindak lanjut artinya. Apalagi yang memilih jurusan guru. Nah, biasanya guru itu kan kalian melakukan penelitian. Yang diteliti siapa? Siapa yang diteliti misalnya guru? Yaitu siswanya ya. Siswanya yang diamati. Misalnya sebelum diberikan sebuah materi, apakah anak-anak bisa menjawab pembelajaran? Biasanya kan anak-anak itu setelah diberi materi, mungkinan sebagian besar ada yang bisa memberikan jawaban saat diberi pertanyaan kan? Iya enggak? Biasanya juga kalau kalau nggak dikasih materi, mungkin kalian masih belum bisa menjawab. Berbeda halnya sebelum dan sesudah diberikan materi. Nah, karena di sini kalian mengenai karya ilmiah, ada yang tahu nggak ciri-ciri dari karya ilmiah itu apa aja sih? Ciri-cirinya? Ada yang tahu? Tadi kan sudah dikatakan berupa tulisan, baik itu fenomena katanya, berdasarkan hasil penelitian. Jenis, ada 3 jenis kan, Bu? Apa? Ada 3 jenis kan, Bu? Oh, ini ciri-ciri. Nah, kalau ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari karya ilmiah. Tadi kan sudah disebutkan mengenai jenisnya. Kalau jenisnya tadi yang pertama ada makalah. Yang kedua laporan penelitian. Yang lainnya kalau nggak ada buku boleh silahkan dicatat buat pembelajaran kalian. Kemudian yang ketiga ada skripsi. Yang keempat ada tesis. Yang kelima disertasi. Dan yang keenam adalah jurnal. Nah, itu adalah jenis-jenis dari karya ilmiah. Yang sering dibuat jenis karya ilmiah apa? Yang sering kalian buat? Makalah, Bu. Makalah ya. Makalah atau mungkin laporan penelitian, hasil pengamatan ya. Sudah pernah ya melakukan penelitian? Sudah pernahkah melakukan penelitian? Ayo, sudah pernah belum? Pernah. Apa yang diamati? Tumbuh-tumbuhan, Tumbuhan apa? bunga yang tumbuh. Ya bunga apa kan bunga itu banyak ya nak ya. Bunga apa contohnya? Mawar. Bunga mawar. Itu apa yang diteliti? Pertumbuhan bunga mawar dari biji hingga menjadi bunga. Dari biji ya. Bunga itu biji ya. Kalau yang misalnya apakah kalian pernah mengamati tumbuhan putri malu? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Pernah ya. Biasanya putri malu itu kan kalau disentuh dia akan apa? Menutup daun-daunnya. Menutup daun-daunnya. Dia akan menguncup ya. Kira-kira kenapa menguncup? Ada yang tahu? Karena malu ya. Nah, namanya aja putri malu ya. Nah, itu kan untuk dia kembali mekar itu pasti membutuhkan waktu kan? Membutuhkan waktu. Nah, waktu yang diperlukan itu kan kita bisa langsung melakukan penelitian, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diduga-duga, karena kalian kan pasti akan diminta untuk membuat sebuah laporan. Nah, laporan itu kan tidak boleh mengandung prasangka, tidak boleh mengandung praduga, artinya harus dengan keadaan yang sebenarnya. Karena putih malu itu membutuhkan waktu untuk bisa mekar kembali, ya kan? Iya, Bu. Nah, kemudian dari apa yang saya berikan contoh, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari karya ilmiah? Judul. Ciri-cirinya apa, nah? Ciri-cirinya. Ada Logis.
Sistematis, objektif, tuntas, kebenarannya dapat diuji, berlaku umum, memakai bahasa baku dan kata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Ya. Ini tadi siapa yang jawabnya? Milawati ya? Nabila, Bu. Oh, Nabila dari kelas 11 IS 4 lah. Ya, Bu. Oh iya. Di sini ada 7 ciri-ciri dari karya ilmiah ya. Yang pertama ada logis, di mana logis itu artinya segala sesuatu itu dapat diterima oleh akal ya. Artinya di mana logis itu bisa dinyatakan kebenarannya. Kemudian sistematis, artinya susunannya berkesinambungan, urutannya dalam penyusunan sebuah proposal ataupun karya ilmiah. Objektif, artinya di mana sesuatu yang kalian amati itu berdasarkan apa? Kenyataan. Berdasarkan kenyataan atau fakta. Kemudian yang keempat ada tuntas, masalah-masalah yang muncul itu harus kalian uraikan secara detail karena dalam membuat sebuah proposal tidak bisa kalian membuatnya separuh-separuh mengenai tumbuhan apalagi putri malu misalkan tadi ataupun bunga mawar katanya. Kalian harus bisa memberikan alasan mengapa kalian memilih tumbuhan putri malu atau bunga mawar menjadi sebuah penelitian. Kemudian yang kelima, ciri dari karya ilmiah yaitu kebenarannya dapat diuji. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dalam karya ilmiah tidak bisa mengandung prasangka. Kemudian yang berikutnya berlaku umum. Berlaku umum di sini artinya kesimpulannya berlaku bagi semua populasi. Artinya pada saat kalian membuat sebuah laporan bisa diterima oleh orang banyak, baik itu masyarakat ataupun anak-anak lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan bahasa yang baku ya, artinya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jangan nanti pada saat membuat laporan ada yang menggunakan bahasa Dayak, bahasa Bekumpai. Kemungkinan anak-anak yang lainnya tidak mengerti. Iya kan? Bahasa yang baik dan benar itu yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena tidak semua orang bisa memahami bahasa daerahnya ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan bisa dipahami mengenai karya ilmiah? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Ini ada berapa orang? Banyak yang nggak ikut Zoom ya inilah. Nah, kemudian juga di sini dalam sebuah karya ilmiah dia ada 3 jenis dalam bentuk penyajian. Yang pertama ada populer, kemudian yang kedua semi formal, dan yang ketiga adalah formal. Nah, dalam bentuk populer ini biasanya karya tulisnya menggunakan bahasa yang populer juga katanya. Di mana di dalam sebuah karya ilmiah ini biasanya hanya terdiri bagian awal, inti, dan bagian penutup. Di mana biasanya bagian awalnya hanya berisi pengantar. Kemudian di bagian inti hanya disajikan berupa gagasan pokoknya atau intisari dari sebuah penelitian, dan yang terakhir bagian penutupnya hanya terdapat simpulan, kritik, dan saran. Kemudian dalam bentuk semi formal dia terdiri dari ada halaman judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluan, ada pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kemarin kan sudah diberikan tugas ya dari para madi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu sebutkan tadi? Ada nggak halaman judulnya? Ada nggak kata pengantarnya? Ada? Yang sudah selesai tadi? Bagaimana? Adakah di dalamnya terdapat daftar isi atau pendahuluan? Ada nggak pembahasannya? Ada.
Jangan sampai nggak ada pembahasan ya, nanti bingung apa yang mau dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Kesimpulannya juga jangan lupa. Nah, kemudian kalau dalam bentuk formal, ini dia ada beberapa bagian lagi. Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal itu ada halaman luar, ada halaman sampul luar ya. Kemudian ada judul, ada pengesahan, ada kata pengantar, abstrak, daftar isi. Nah, biasanya kalau di abstrak itu apa menurut kalian? Apa artinya abstrak dalam sebuah karya ilmiah? Pernah dengar kata abstrak? Pernah nggak dengar kata abstrak? Karena Apa artinya abstrak? Ada yang tahu apa artinya abstrak? ringkasan mungkin, Bu. Ringkasan mungkin ya. Mungkin kalau abstrak dalam sebuah karya ilmiah atau laporan itu artinya merupakan kata kunci ya, kata kunci dalam sebuah penelitian. Artinya bisa berupa gagasan pokok atau intisari dari topik yang kalian amati. Nah, kemudian setelah ada bagian awal, kemudian yang kedua ada bagian utama. Bagian utama ini yang pertama ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan juga bagian penutup. Kalau pendahuluan, isi, penutup, mungkin kalian sudah pernah dengar ya? Ya, Sudah pernah dengar bahwa di bagian pendahuluan itu terdapat apa aja sih, kemudian bagian isi apa aja, penutup itu ada bagiannya masing-masing. Nah, jangan lupa juga di bagian akhir itu biasanya terdapat yang namanya daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka sudah tahu cara penulisannya? Biasanya apalagi yang ada buku paketnya. Nah, di buku paket itu biasanya terdapat di bagian akhir kan daftar pustakanya ya. ya Bu. Nah, Nama penulisnya juga. apa? Nama penulisnya juga. Iya, nama penulisnya. Nah, di bagian daftar pustaka yang pertama apa di situ? Nama siapa? Nama seorang Nama lengkap. penulis ya. Nama penulisnya, setelah ada nama penulis apa lagi? Tahun terbit. Nomor telepon. Ada tahun, Nomor Tahun tahun. terbit. ada tahun terbit, iya. Iya. Setelah ada tahun terbit apa lagi? Judul buku. Ada judul buku. Nah, biasanya judul buku ini ditulis dengan hurufnya miring ya, atau boleh digaris bawahi untuk menandai sebuah judul buku. Setelah ada judul buku apa lagi? Kota terbit. Ada tempat terbitnya, kotaknya di mana. Kemudian yang terakhir adalah nama penerbitnya. Jangan terbalik ya, nanti siapa tahu saat ulangan kalian diminta menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka yang benar itu gimana? Nah, kalau daftar pustaka sudah bisa dipahami ya. Bagian penutupnya, bagian penutup biasanya terdapat kesimpulan ataupun saran. Nah, kemudian juga pada sebuah proposal itu jangan lupa, kalian kan diminta membuat proposal ya. Nah, pada saat membuat proposal jangan lupa tuliskan judulnya, nama kelompoknya, lambangnya diatur, marginnya diatur. Biasanya margin untuk sebuah karya ilmiah itu kan ada pengaturannya ya. Untuk kertasnya yang di samping kiri itu spasinya 4, di kanannya 3, kemudian di atasnya 3, di bawahnya 4. Itu nanti kan untuk penggunaannya, untuk yang pertama ada untuk menjilid serta memberikan halaman judul. Kalau untuk margin bisa dipahami nggak aturan kertasnya? Bisa. Itu nanti takutnya kayak yang teman yang lain saat dijilid itu bacaannya ikut kejilid, soalnya marginnya tidak diatur. Jadi nanti harus diatur margin pengaturan kertasnya.
Kemudian juga dalam sebuah karya ilmiah, tidak lupa dia terdapat informasi penting di dalam sebuah laporan. Nah, informasi penting itu dapat kalian dapatkan dengan mengaitkan 5 unsur, 5W, dan 1H ya. Masih ingat pembelajaran SMP? Masih ingat? Masih. Pak, mengapa? Apa saja sih 5W 1H itu? Apa? 5W 1H untuk mendapatkan sebuah Apa, informasi. di mana, siapa, bagaimana, Apa? mengapa. How terakhir, Bu. Coba Muhammad Ferdi, ada? Muhammad Ferdi. Ada, Bu, ada. Yang pertama apa? Why? Wah, langsung how lah. What? Kan 5W dulu, 5W 1H. Yang pertama apa, Ferdi? Why? Kada ingat, Bu. Nah, siapa yang tahu? Sukartini? Ada Sukartini? Ada, Bu. Apa yang pertama? Pertama itu apa? Ya, kemudian Rohmat, siapa ya? Nadia Permata. Ya, Bu. Yang kedua apa? 5W 1H. Tadi sudah disebutkan oleh Sukartini. Bu atau siapa? Bu atau siapa? Iya. Kemudian Nabila Agnesia. Hadir, Bu. Ya, apa 5W 1H? Why atau kenapa? Why atau kenapa boleh. Kemudian Lindi Apa sih? ada? Ada, Bu. Ya, bisa dilanjutkan. Where atau di mana? Ya, atau di mana sudah 4 ya. Kemudian siapa lagi ya? Kita cari temannya. Sudah 4. Kemudian Jahratun Naswa ada? Jahratun? Setelah mengapa siapa lagi? Apa lagi yang kelima? Setelah where, di mana? Apa yang kelima? How? How? Bagaimana? Pokoknya yang keenam, Naklah. Yang kelimanya apa dulu? Kan 5W 1H. Bu atau siapa, Bu? Hmm? Bu atau siapa? Bu atau siapa tadi sudah. When, Bu. When, kapan? When. Kapan? Where? When, Bu. Kapan? Iya, kapan. Kemudian yang terakhir adalah how ya, bagaimana. Nah, di mana How? dari 5 unsur 5W 1H ini untuk mendapatkan suatu informasi pokok dalam sebuah karya ilmiah. Yang namanya kalian mencari suatu informasi pokok itu harus ada 5 itu tadi ya, 5 unsur, 5W dan 1H itu tadi. Karena di dalam itu biasanya untuk mempermudah kalian untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai karya ilmiah atau mungkin dari tugasnya? Enggak ada, Bu. Tidak ada kesulitan ya dalam pembuatan makalah? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya. Kemarin untuk pembuatan makalah itu temanya bebas ya? Ataukah ditentukan temanya? Temanya ditentukan kemarin kebahasaan. Kenapa? Temanya kebahasaan. Temanya kebahasaan ya? Temanya kebahasaan ya? Iya, Bu. Nah, itu nanti kalian kumpul paling lambat hari Jumat ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, karena minggu depan kalian juga persiapan untuk mengikuti ulangan, jangan lupa untuk latihan soal di rumah.
sambil dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke guru mata pelajarannya ya, yang mengajar ya. Langsung Iya, ditanyakan. Bu. Nanti untuk ulangan nanti akan ada diambil dari buku paketnya. Kalian yang kelas 11 IES 1, 2, 3 dan 4 ini dan juga 11 MIA 3 buku paketnya dari perpustakaan Dari ya? perpus. Oh, dari Dari perpus. Nah, itu nanti kalian kalau ada waktu atau carilah di internet bahan-bahan pembelajaran mengenai karya ilmiah, latihan menjawab soal. Siapa tahu kan nanti untuk saat ulangan kalian bisa memberikan jawaban yang benar saat ulangan, dipahami. Jadi, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, sebentar lah, tunggu dulu lah. Ibu tanya sama Pak Ramadi, apakah ada kelanjutan? Sebentar. Ada pemakai paramatiko layar tambahan dari luar pembahasan? Nggak ada katanya. Nah, itu tutup ya. Oke, baik anak-anak. Dari yang Ibu jelaskan tadi tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Bu. Nah, bisa dipahami? Jangan nanti saat ulangan bingung lihat soalnya. Harus sering berlatih ya. Iya, Meskipun kalian belajar di rumah, jangan main game aja sambil belajar di rumah, cari di internet karena semuanya itu sudah bisa diakses melalui internet untuk pembelajaran. Apalagi ini daring, kalian lebih mudah mencari di internet. Kalau di sekolah kalian saya lihat sering dari internet juga kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai di sini. Tolong dijaga kesehatannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.